sangat nengarannya apa ya? Sangat luar biasa. Mandi pangucape. Karena tingkah lakunya itu identik dengan ritual. Dia mengerjakan kebaikan, identik dengan secara tidak langsung orang-orang itu sudah melakukannya puasa, walaupun gak muni bismillahirrahmanirrahim, tapi mereka sudah melakukannya. Sifat-sifat Allah itu sendiri, Rahman dan Rahim itu sendiri, sehingga ketika ini dilafalkan bismillahirrahmanirrahim, minta apa ya keturutan, minta apa ya kun fayakun. Nah itulah orang dulu. Nek wong-wong kejawen ibaratnya sabdo pandito ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi tetap di ilmu walian. Dan ini ternyata memang dahsyat luar biasa. Dulu saya pernah dikatakan, maksudnya dipeseni oleh guru saya, yang juga teman saya, dan juga insya Allah selalu membantu saya. Dan orangnya bukan seperti orang-orang yang biasanya ya, kayak Pak Ustadz, kayak Pak Sopo-Sipo, dan enggak. Orangnya luar biasa lah. Orang kelihatan. Nah, di sini. Di ilmu wali kan memang hanya walian saja selama ini. Tapi hari ini yang walian adalah yang menurut kita semua ya ini tidak masuk akal. Nah, di saat orang-orang pada harus mengatakan bismillahirrahmanirrahim, mau makan, mau sesuatu, mau apapun makan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika itu teman saya itu berpesan, jangan mengatakan bismillah. Jadi apa maksudnya? Jangan sembarangan baca bismillah. Nah, itulah. Dan ketika berpesan, beliaunya tidak pernah memberikan petunjuknya kenapa harus melarang, kenapa harus jangan, kenapa harus hati-hati, itu enggak. Nah, itulah ternyata luar biasanya. Di kemudian hari setelah melalui beberapa proses proses spiritual, nah disitulah maka terjadi ternyata bismillah itu adalah hal yang sakral banget. Di situ menyebutkan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, disitulah. Nah, ketika kita mengajakkan bismillah, maka otomatis kita sudah bersumpah atas nama Allah. Segala tindak tanduk kita atas nama Allah. Nah, waktu itu ada informasi, ada seperti ini. Bayangkan kalau saja RI yang pertama dulu Soekarno-Hatta, atas nama Soekarno-Hatta. Nah, proklamator kita. Nah, kalau atas nama Soekarno-Hatta saja itu seandainya keliru, saya tidak cocok sesuai. Nah, apa ya gak wong sa Indonesia sing ngantemi. Bayangkan seluruh rakyat Indonesia itu atas nama Soekarno-Hatta saja. Nah, dari itulah ibaratnya terbesar, ibaratnya atas nama bismillah itu. Jadi kenapa harus hati-hati? Tapi kan demi kebaikan. Nah, itulah dari kita ini atas nama Allah, atas nama Gusti Allah. Jadi ya memang kita tidak boleh sembarangan. Nah, maksudnya kita hati-hati ya, karena itu kita memang harus itikad baik ketika kita mengerjakan sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim, atau kita sudah menyematkan nama Allah itu sendiri. Jadi kita boleh main-main. Itu seperti itu. Nah, dan hari ini saya mendapatkan lagi, ternyata itu memang ada pantangannya lagi-lagi ilmu walian. Pantangannya apa? Pantangannya, nah, jadi bismillah itu ya, ketika kita melakukan bismillah, kenapa bismillah itu justru kita kok
Terus kayaknya tidak berbekas. Bismillah kayaknya tidak berarti apa-apa karena saking seringnya atau karena apa. Ya walaupun juga, tapi itu kan positif ya mengatakan Bismillah. Tapi kenapa tidak berbekas ternyata? Nah ternyata ini sama hubungannya dengan pantangan. Seperti kalau Islam dilarang makan babi, itu pantangan. Nah misalnya kalau darah tinggi jangan minum kopi, misalnya darah tinggi malah jangan marah-marah seperti itu. Nah, itulah yang terjadi. Ternyata ketika orang menyamatkan Bismillah, justru tidak berbekas apa-apa. Bahkan orang yang sampai wirid Bismillah, minta apa, yang sampai beribu kali tanpa, malah kita dapat sengsara. Kenapa seperti itu? Ya, karena itu kita melanggar pantangannya. Ibaratnya yang tadi itu pantangannya. Jadi seharusnya, jadi yang hakikatnya Bismillah itu ya bukan Bismillahnya itu. Yang kita kerjakan adalah pantangannya. Itulah ilmu walikannya. Jadi bukan Bismillah, kita pantangannya. Dan ilmu hakikatnya memang ya itu cuma sebuah nama, tapi yang sebenarnya kan siapa? Allah itu sendiri yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, apa pantangannya? Ketika jenengan lagi mengamalkan Bismillah, tapi sampean kenjangan semua tidak ada rasa sayang, tidak kasih sayang dengan sesama orang, sering marah-marah, tidak kasih, misalnya ada orang minta malah dibentak dan lain-lain, itu tidak menyebabkan Ar-Rahmanir Rahim. Nah itulah kita akan mendapat pantangannya. Dan justru di situ pantangannya. Jadi jangan salah. Itulah sebenarnya Bismillah itu. Hubungannya dengan ilmu walian itu apa? Sama. Walian sebenarnya ya apa itu? Syariat dan hakikat. Sebenarnya ya hakikatnya itu yang kita kerjakan ternyata di ilmu walian ini. Begitu juga Bismillah. Kenapa pada orang-orang Bismillah kok kita justru jangan sembarangan, ojo selalu Bismillah. Dan beliaunya, teman saya itu selalu mengatakan ilmu apa ini? Ilmu BS nih ngarani. Apa bolos rewu tak bukan ya Bismillah. Sampai ngomong Bismillah doa banget hati-hati nih. Nah, itulah. Jadi banget. Sehingga teman-teman kalau orang Jawa dulu, orang-orang lama, ibunda kita mengajarkan orang-orang tua kita itu kasih sayang dulu. Bismillah, bukan Bismillah, tapi tingkah lakunya sudah sangat sayang pada saudaranya, kepada teman-temannya, kepada siapapun, kepada itulah. Jadi orang-orang dulu itu justru memang walaupun tidak mengamalkan Bismillahnya, tapi beliaunya mereka sudah mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu sendiri, sifat-sifat Allah itu sendiri, sehingga otomatis orang-orang dulu itu sangat dengarannya apa ya? Sangat luar biasa, mandi pangucapi. Karena tingkah lakunya itu identik dengan ritual. Dia mengerjakan kebaikan, identik dengan secara tidak langsung orang-orang itu sudah melakukannya. Puasa, walaupun gak muni Bismillahirrahmanirrahim, tapi mereka sudah melakukannya. Sifat-sifat Allah itu sendiri, Rahman dan Rahim itu sendiri. Sehingga ketika ini dilafalkan Bismillahirrahmanirrahim, minta apa? Ya keturutan. Minta apa? Ya kun fayakun. Nah itulah orang dulu. Nek wong-wong kejawen ibaratnya sabdo pandito ratu. Oleh sabdo pandito ratune, biasanya belakangnya Allah, Gusti Allah sing minabuli. Nah, kita semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah di lidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, tekan tombol subscribe-nya, dan tekan loncengnya untuk mengikuti video-video berikutnya.